وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Judulnya adalah keutamaan Asyura dan bulan Muharram, Fadlu Asyura wa Sahrillah al-Muharram, wa Sahrullah al-Muharram. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid yang diterjemahkan oleh Abu Salma Muhammad Rahdi. Qanifidin azani Allah wa iyyakum. Kitab ini pernah kita bahas tapi dengan cetakan yang lain. Kita baca dulu pendahuluannya atau pengantarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ajmain wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ini adalah risalah ringkas yang disusun oleh Syekh yang mulia Muhammad Shalih Al-Munajjid yang berjudul Fadlul Asyura wa Sahrullah Al-Muharram yang dicetak oleh Markas Khidmah Al-Mutabbari'in bil Kitab yang diterjemahkan dengan keutamaan Asyura dan bulan Muharram. Dikarenakan isinya yang ringkas, padat, namun cukup lengkap, maka saya sengaja menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, terutama dalam rangka menyambut masuknya bulan Muharram tahun 1439. Ya, jadi ini disusun seperti itu. Di bulan Muharram ini manusia ada bermacam-macam. Ada di antara mereka yang menganggap bulan Muharram bulan kesedihan dan menjadikannya sebagai bulan berduka dan meratap seperti yang dilakukan oleh orang Syiah untuk memperingati kematian Imam Husain radhiyallahu anhu di Karbala. Bersedih. Di sisi lain ada kaum yang menjadikan bulan ini, terutama hari Asyura, sebagai hari sukacita dan gembira dan menjadikannya sebagai hari perayaan dengan cara bercelak, mandi, bersalaman, memasak berbagai makanan dan semisalnya. Jadi ini ada dua sisi ya. Ada yang senang-senang, ada yang kemudian bersedih. Di tanah air, bulan ini dijadikan sebagai bulan klinik atau mistik, lagi dikeramatkan. Di bulan ini mereka melakukan ritual-ritual berbau kesyirikan seperti nyadran, ya, memandikan keris, bulan pantang menikah, dan lain-lain. Bagaimana yang diyakini sebagian masyarakat Jawa. Nah, semoga buku ini bisa menjelaskan bagaimana keutamaan Muharram dan Asyura, dikut hukum dan adab-adabnya yang berkaitan dengannya, sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah idiom, bahwa al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka tentunya di dalam terjemahan ini akan banyak sekali kekurangan, maka ya, diharapkan bisa memberikan masukan. Serta semoga upaya sederhana ini memberikan manfaat yang baik kepada yang membaca, menyebarkannya, dan mendakwakan. 2017. Pendahuluan, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin, Khatimul Anbiya'i wa Sayyidil Mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Segala puji dan sanjungan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, penutupnya para nabi dan pemimpinnya para rasul, juga kepada keluarga dan seluruh sahabat beliau SAW. Sesungguhnya bulan Muharram adalah bulan yang agung, lagi penuh dengan keberkahan. Muharram adalah bulan pertama di dalam tahun Hijriyah dan salah satu bulan dari bulan-bulan suci, yaitu Ashurul Hurum, sebagaimana yang Allah firmankan tentangnya. Inna indatas suhuri indallahi isna asra sahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, sebagaimana yang telah Allah tetapkan pada saat Ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang suci, itulah ketetapan Allah yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri di bulan-bulan suci itu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu an dari Nabi SAW, as-sanatu isna asyara sahron minha arba'atu hurum, salah satu mutawalliyat, Dzul Qa'dah, wa Dzul Hijjah, wal Muharram, wal Rajab Mudhar alladzi baina Jumati wa Sya'ban. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan yang haram, 3 bulan di antaranya adalah saling berurutan, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan Muharram.
Lalu yang satu adalah Rajabnya suku Mudhar yang berada di antara Jumadil Akhir dan Sa'ban. Dinamakan dengan Muharram karena bulan ini adalah bulan yang diharamkan, dan sebagai penguat atas keharamannya Allah Ta'ala berfirman, wala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri di dalamnya, yaitu di dalam bulan-bulan yang haram suci ini, karena perbuatan dosa di bulan ini adalah lebih besar dan lebih nyata dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, wala tadlimu fihinna anfusakum fi kullihinna thumma ikhtasa min dzalika arba'atu ashurin faja'alahunna haraman wa addama haramatihinna wa ja'ala ad-danba fihinna a'dham wal amalu shalih wal ajr a'dham. Maka janganlah kalian menganiaya diri sendiri di dalamnya, yaitu di setiap bulan. Kemudian Allah mengkhususkan 4 bulan ini, dan Allah jadikan sebagai bulan-bulan haram. Lalu Allah agungkan kehormatannya, maka berbuat dosa di dalamnya lebih dahsyat dosanya, dan beramal soleh di dalamnya, ya, lebih besar pahalanya. Qatadah rahimahullah berkata dalam menafsirkan ayat di atas, "Fala tadlimu fihinna anfusakum inna dzulma fil ashhuril hurum a'damu khati'atan wa wizron minadulmi fi ma siwaha wa in kana dzulmu ala kulli halin adiman walakin Allah yu'addimu min amrihima yasha." Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri di dalamnya. Sesungguhnya berbuat dolim aniaya di bulan-bulan haram adalah lebih besar dosa dan balasnya dibandingkan bulan-bulan lainnya. Apabila kedoliman di setiap keadaan itu adalah dosa besar, adalah besar dosanya, maka Allah menjadikan kedoliman di beberapa kondisi lebih besar daripada kehendaknya. Artinya, sebagaimana Allah jadikan di bulan-bulan tertentu pahalanya besar, maka Allah juga bisa atau sangat mudah untuk menjadikan di bulan-bulan tertentu dosanya lebih besar daripada bulan yang lain. Lalu Qatadah rahimahullah melanjutkan, Inna Allah astafa sofaya min khalqih. Sungguhnya Allah memilih makhluk-makhluknya sebagai makhluk pilihan di antara makhluk-makhluknya. Istofa minal malaikah rasulan wa minan nasi rasulan, di mana Allah memilih di antara para malaikat ada rasulnya yang diutus, itu pilihannya gitu. Kemudian dan di antara para manusia juga ada yang dipilih sebagai rasul juga. Wastofa minal kalami zikruhu, dan di antara zikir-zikir perucapan Allah itu dipilih untuk menjadi zikirnya gitu. Kemudian wastofa minal ardi al masajid, dan kemudian Allah pilih dari semua bumi ini ada sebagian jadi masjid. Wastofa minas suhuri Ramadan wa asharul hurum, dan Allah memilih di antara bulan-bulan itu ada bulan Ramadan yang dimuliakan dan juga bulan-bulan haram. Wastofa minal ayyami yaumul jum'ah, dan memilih di antara hari-hari itu hari Jumat. Wastofa minal layali Lailatul Qadar, dan kemudian Allah memilih di antara malam-malam itu ada malam Lailatul Qadar. Fa'addimu ma'addamallah, maka agungkan apa yang diagungkan Allah. Fa'innama tu'addimul umur bima addamahallah, karena sesungguhnya agungnya suatu perkara itu karena Allah yang mengagungkan. Inda ahlil fahmi wa ahlil akli, di sisi orang-orang yang paham dan orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Ini ucapan dari Qatadah rahimahullah menunjukkan bahwasanya di antara manusia ada yang dipilih, di antara malaikat ada yang dipilih, di antara malam ada yang dipilih, di antara hari ada yang dipilih, di antara bulan ada yang dipilih, maka agungkanlah pilihan-pilihan Allah itu. Qanifidin azan ya Allah wa iyyakum. Keutamaan pada bulan Muharram yaitu memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, afdhalus syiyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah yaitu al-Muharram. Kemudian ucapan Nabi SAW yang menyebut syahrullah, bulan Allah, dengan menyandarkan bulan ini kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk penyandaran idhofah dengan pemuliaan dan pengagungan, takdim. Al-Qari rahimahullah berkata, ad-dhahir annal murad jami' syahrul Muharram itu. Yang dhahir nyata bahwa yang dimaksud adalah berpuasa di seluruh bulan Muharram. Jadi di sini dikatakan afdhalus syiyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Jadi
Seolah-olah menurut Al-Qari ini suruh puasa 1 bulan penuh. Akan tetapi telah valid sebuah hadis dari Nabi SAW bahwa beliau tidak pernah berpuasa sebulan penuh secara sempurna kecuali di bulan Ramadan saja. Karena itu hadis di atas difahami sebagai bentuk target motivasi untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram, bukan dengan cara puasa penuh. Ya, jadi puasa sunnah di polke, tapi bukan full itu. Pol bukan full. Ya, telah valid pula riwayat dari Nabi SAW bahwa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bisa jadi beliau tidak mengungkapkan keutamaan bulan Muharram, melainkan di saat menjelang akhir hayat beliau sebelum beliau berkesempatan melaksanakan puasa bulan Muharram tersebut. Kemudian di antara hikmah berikutnya yaitu Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan waktu dan tempat yang ia kehendaki. Al-Iz bin Abdissalam rahimahullah berkata, "Wa tafdilul amakin wal azman dorbani." Keistimewaan ya, tempat dan waktu itu ada 2 macam. Ahaduma salah satunya yaitu sebentar, kurang gede. Ahaduma apa ini? Oh, dunyawiyun yaitu keistimewaan terkait dunia. Wador busani tafdilud dini yaitu keistimewaan terkait agama. Rojiun ila anna allaha yujawwidu ala ibadihi fiha bitafdili ajr al-amilin, yaitu dengan cara gitu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan kedermawanan Allah kepada hambanya, di mana Allah agungkan amalan atau pahala pada orang-orang yang beramal. Katafdili saumi Ramadan ala saumi sa'iri suhur, sebagaimana keutamaan bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lain. Wa kadzalika yaumu Asyura, dan seperti itulah hari Asyura. Fa fadluha rajiun ila jaudillahi wa ihsanih ila ibadihi fiha. Maka keutamaannya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang dermawan, dan disitulah Allah kemudian berbuat ihsan kepada hamba-hambanya agar hamba-hambanya mau memanfaatkan waktu yang ada itu untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi pernah datang nyampe ke Madinah, para al-Yahud, dan melihat orang-orang Yahud tasumu yauma Asyura, pada puasa pada hari Asyura. Faqala, kemudian bersabda, mahada, ya apa ini gitu kan, hari apa ini? Qalu, mereka mengatakan, hada yaumus solihun, ini adalah hari yang baik. Hada yauma najjallahu bani Israila min aduwihim fasamahu Musa. Ini adalah hari di mana Allah selamatkan orang-orang Bani Israel, maka Musa berpuasa. Kemudian qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Maka Nabi SAW bersabda, ya kalau gitu aku lebih berhak tentang Musa daripada kalian orang Yahudi. Fasamahu wa amara bisyamih. Kemudian Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Ini mirip dengan kasus kurban. Kurban itu sunnah Nabi Ibrahim yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika puasa Asyura ini dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah terbebasnya orang Bani Israel atas gitu, Fir'aun, maka Musa alaihissalam berpuasa. Nah, Musa alaihissalam berpuasa kemudian diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, maka seorang nabi punya legitimasi dalam memulai syariat. Ini bukan bid'ah ya. Jangan sampai punya pemahaman, loh Musa aja bikin puasa karena merayakan selamat gitu. Berarti kan aku ya merayakan selamatku karena dilahirkan oleh simbokku nggak mati, maka aku mengadakan selamatan gitu. Yang disebut dengan ulang tahunan atau apa nih bahasane cah santri sing ulang tahunan, milatan, maulutan. Itu salah ya. Artinya gini loh. Ketika Nabi yang menetapkan, kita ngikuti. Tapi ketika Nabi nggak menetapkan, ya kita nggak usah bikin-bikin, bahkan mengkias-kiaskan. Gampangnya gini, ketika Nabi pernah mengatakan kalau aku puasa hari Senin, karena salah satunya karena aku dilahirkan pada hari itu Nabi sudah mensyariatkan. Bukan berarti semua umatnya kon merayakan hari ulang tahun pada hari kelahirannya. Satu. Yang kedua, ada juga yang ngeles. Loh, aku kan merayakan juga cuman kayak Nabi dengan cara puasa. Bahkan ketika dia lahir di tanggal hari Selasa pun dia juga puasa Selasa karena mensyukuri kelahirannya. Itu pun juga nggak dilakukan oleh para sahabat.
Para sahabat kan ada yang lahir hari Selasa, ada yang hari Rebo, ada yang hari Kamis, hari Jumat, gitu kan, hari Sabtu, gitu kan. Itu nggak ada yang kemudian gawe-gawe syariat kayak gitu. Sehingga ya kita harus paham ketika yang memulai syariat itu adalah Nabi, ya maka itu ada legitimasi hukumnya, boleh, benar, gitu kan. Tapi kalau kita memulai-mulai sendiri, ya itu salah. Wallahu ta'ala alam. Maka ucapan hari ini adalah hari yang baik dalam riwayat Muslim disebutkan hada yaumun adim. Ini adalah hari yang agung. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Pada hari itu Allah selamatkan Musa dan kaumnya. Wa gharraqa Fir'aun wa qaumahu. Dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Ya, kemudian ucapan sehingga Musa pun berpuasa karenanya. Imam Muslim memberikan tambahan dalam riwayatnya. Sakrullah Sakarallahu ta'ala fanahnu nasumu. Sukron lillahi ta'ala, maaf. Sukron lillahi ta'ala sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala fanahnu nasumu. Maka kemudian kami berpuasa. Dalam riwayat Bukhari disebutkan wa nahnu nasumuhu ta'diman lahu. Kami berpuasa pada hari itu sebagai bentuk pengagungan hari tersebut. Jadi ini diagungkan karena Musa nyontoin ya. Jadi bukan semata-mata melu-melu wong Yahudi itu salah. Sebagian orang itu berpendapat kayak gitu. Ada orang yang berpendapat, oh Nabi Muhammad aja melu-melu Yahudi. Berarti kita sebagai orang Islam melu-melu wong Hindu boleh. Gawe sajen buat neng sawah boleh gitu. Itu orang aneh. Imam Ahmad meriwayatkan pula dengan tambahan ya. Wa huwal yaum alladzi istawat fihi as-safinah. Pada hari itu ya diselamatkan atau didamparkan yang namanya Bahtera as-Safinah alal jud di atas bukit Judi fasomahu Nuh sukron. Maka Nuh alaihissalam berpuasa sebagai bentuk kesyukuran. Ini juga satu dalil lagi bahwasanya termasuk sebab ya itu adalah karena Nuh diselamatkan dari banjir bandang. Ucapan dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu ya disebutkan pula dalam riwayat Bukhari faqala li ashabihi antum ahaqqu bi Musa minhu fasumu. Nabi berkata kepada para sahabatnya, kalian lebih berhak kepada Musa ya daripada orang-orang Yahudi, maka puasalah. Puasa Asyura itu sudah lama dikenal, bahkan sejak zaman jahiliyah sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, di mana telah valid dari Aisyah radhiallahu anha bahwa beliau berkata, inna ahlal jahiliyah kanu yasumunah. Sungguhnya masyarakat jahiliyah dulu sudah biasa puasa di bulan Asyura, di hari Asyura. Al-Qurtubi lalu mengomentari, boleh jadi bangsa Quraisy ketika berpuasa Asyura bersandar pada syariat lama seperti syariat Ibrahim alaihissalam. Telah valid pula riwayat dari Nabi SAW bahwa beliau pernah berpuasa di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Setelah beliau hijrah ke Madinah, beliau mendapati bahwa orang-orang Yahudi merayakan hari ini dan menanyakan kepada mereka sebabnya, maka orang Yahudi tersebut menjawab sebagaimana jawaban di atas, yaitu karena syukur atas diselamatkannya Musa dari Fir'aun. Lalu Nabi SAW memerintahkan untuk menyelisih mereka dan menjadikan hari ini sebagai hari perayaan Id. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana yauma Asyura ta'udduhu al-yahud aidan." Jadi Nabi memerintahkan untuk menyelisihi orang Yahudi karena di dalam hari itu orang Yahudi menjadikan sebagai hari Id. Hari Asyura dianggap sebagai orang Yahudi sebagai hari peringatan. Nah, dalam riwayat Muslim disebutkan, "Kana yauma Asyura tu'addimuhul yahud watattakhiduhu aidan." Dulu hari Asyura, hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan mereka menjadikan sebagai perayaan. Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan kana ahlu Khaybar al-Yahud, bahwasanya penduduk Khaybar yaitu orang-orang Yahudi yattakhidunahu aidan, menjadikan hari itu sebagai hari raya, wayal basuna nisa'ahum fihi hil yahum wasyarathum. Bahwasanya wanita-wanita suruh pakai perhiasan dan pernak-pernik pada hari itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, fasumuhu antum, maka berpuasalah kalian. Orang Yahudi ini bergembira ya pada hari Asyura. Nah, maka disinilah Nabi mengatakan untuk berpuasa. Orang Syiah bersedih, orang Yahudi bergembira. Yang tampak adalah bahwa alasan yang mendorong Nabi SAW memerintahkan untuk berpuasa hari ini adalah beliau senang menyelisih bangsa Yahudi. Bagaimana Nabi SAW memerintahkan berpuasa di kala mereka bangsa Yahudi sedang makan-makan. Jadi bentuk penyelesaiannya adalah orang Yahudi senang-senang makan-makan. Nah, orang Islam itu diminta untuk berpuasa, nggak makan. Karena hari perayaan itu lazimnya tidak puasa di dalamnya.
keutamaan puasa Asyura diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau SAW bersabda, "Ma Nabi," bahwa beliau berkata, maaf, Ibnu Abbas berkata, "Ma Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharras ya tataharras ya ma yaumun fadluhu ala ghairi illa hadal yaum Asyura." Bahasa Nabi SAW, saya tidak pernah melihat Nabi SAW berusaha untuk berpuasa di hari yang beliau istimewakan dibandingkan hari lain kecuali hari Asyura ini. Wahada sahru yakni sahru Ramadan. Dan hari yang dikecualikan ini yaitu bulan Ramadan. Jadi selain Ramadan, Nabi itu berusaha keras untuk berpuasa dengan penuh semangat yaitu pada hari Asyura. Maka yataharro adalah yang dimaksud adalah untuk berpuasa di dalamnya dan meraih pahala. Dalam sebuah hadis lain Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaum Asyura inni ahtasibu 'ala Allahi ayyu kafira sanah alladzi qablahu." Aku berpuasa pada hari Asyura, sungguh saya berharap ya kepada Allah agar Allah menghapuskan dosa setahun yang lalu. Dan ini merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang Ia karuniakan kepada kita adanya satu hari yang dapat menghapuskan dosa kita setahun penuh dan Allah lah sang pemilik segala keutamaan dan keagungan Dzul Fadlil Adzim. Kemudian Imam Nawawi ya berkata tentang kapan hari Asyura itu, dijelaskan Asyura wa Tasu'a ismani mamdudani. Asyura dan Tasu'a adalah dua nama yang saling berhubungan. Ada yaumul masyhur fi kutubil lughah. Ini adalah hari yang terkenal dalam kitab-kitab bahasa. Qala ashabuna, sahabat-sahabat kami berkata, yaitu ulama-ulama Syafi'iyah, Asyura huwa yaumul asir yaumul asira wal minal muharram, yaitu Asyura yaitu hari yaumul asara, maaf, asara minal muharram, hari yang ke-10 pada bulan Muharram, wa tasu'a huwa at-tasi'a minhu, dan hari Tasu'a adalah hari yang ke-9-nya, wa bihi qala jumhur al ulama, dan dengan hal itu berkatalah para ulama, wa huwa dhahirul ahadits, itu adalah apa namanya, keadaan yang nyata, dohir hadis, wa muqtadi itlaqal lafz, dan konsekuensi dari penggunaan lafaz ini wa huwal ma'ruf inda ahli lughah, dan itu dikenali pada sisi ahli lughah, ahli bahasa, yaitu diambil dari kitab Al-Majmu'. Jadi 9 Muharram dan 10 Muharram. Asyura ini adalah nama Islami yang tidak dikenal sebelumnya di zaman jahiliyah. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, Asyura wal yaumul asyara minal Muharram. Asyura adalah hari yang ke-10 bulan Muharram. Wa hadza qaulu Sa'id ibn al-Musayyib wal Hasan. Dan ini adalah perkara atau ucapan Sa'id bin Musayyib dan Al-Hasan. Lima ruwiya Ibnu Abbas, bagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, qala, beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisaumi yauma Asyura, bahasanya Nabi SAW memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura al-asyara minal Muharram, yaitu hari yang ke-10 bulan Muharram. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Kemudian anjuran puasa Tasu'a dan Asyura. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, lalu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, innahu yauma tu'addimuhul yahud wan nasara." Wahai Rasul, ini adalah hari diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Nabi kemudian SAW bersabda, "Fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumnal yaum tasi." Kalau kemudian ya, Allah berkenan kasih umur panjang pada tahun yang ke depan, maka kita akan berpuasa pada hari yang ke-9-nya. Namun Nabi SAW tidak sampai pada tahun depan beliau sudah wafat. Syafi'i dan sahabat-sahabat beliau, Al-Imam As-Syafi'i dan sahabat beliau, juga demikian dengan Imam Ahmad dan Ishaq, serta selain mereka berpendapat disunahkannya berpuasa pada hari ke-9 Tasu'a disertai dengan ke-10 Asyura, karena Nabi SAW melakukan puasa pada hari ke-10 dan berniat puasa pada hari ke-9. Dengan demikian, sesungguhnya puasa pada hari Asyura itu memiliki tingkatan yang paling rendah, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram saja. Yang paling utama yaitu 10 dan 9, atau 9 dan 10. Kemudian setiap kali banyak puasanya di bulan Ramadan, maka lebih utama dan lebih baik. Hikmahnya apa? An-Nawawi rahimahullah berkata, para ulama dan sahabat kami dari Syafi'iyah juga selain mereka menyebutkan bahwa hikmah disunahkan puasa hari Tasu'a ada sebagaimana berikut ini. Yang pertama, bahwa maksudnya disunahkan puasa Tasu'a di samping puasa Asyura adalah untuk membedakan
yang mana mereka berpuasa tanggal 10 Muharram saja. Yang kedua, bahwa maksudnya adalah untuk menyambung puasa Asyura dengan puasa yang lainnya sebagaimana larangan untuk berpuasa pada hari Jumat saja secara bersendirian. Pendapat ini disebutkan oleh Al-Khattabi dan selainnya. Yang ketiga, sebagai sikap berhati-hati saat berpuasa pada tanggal 10 karena adanya kekhawatiran kurangnya jumlah bulan atau terjadinya kesalahan dalam perhitungan, bisa jadi hari ke-9 itu adalah 10. Jadi puasanya dari yang ke-9. Dari ketiga di atas yang paling kuat adalah untuk menyelisih ahli kitab sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, naha sallallahu alaihi wasallam anit tasyabbuh. Bahasa Nabi SAW melarang dari menyerupai bi ahlil kitab fi ahadisin kasiratin misla qaulihi fi Asyura. Dalam banyak hadis, ya, salah satunya sebagaimana tertuang dalam hadis tentang hari Asyura. Lianna istu ila qabilul usumanna at-tahsi'. Piye iki macane? Li asumanna at-tahsi'. Sekiranya lain istu, sekiranya aku masih hidup ila qabilin pada waktu yang akan datang, asumanna at-tahsi', maka aku akan berpuasa pada hari ke-9. Ibnu Hajar rahimahullah berkata saat mengomentari hadis, jika saya masih hidup sampai tahun depan, saya akan berpuasa pada hari ke-9. Beliau berkata, mahamma bihi min saumit tasi' yahtamilu ma'nahu illa yaqtasiru alaihi bal yadifuhu ilal yaumil asar asyara imma ihtiyaton lahu wa imma mukhalifatan lil yahud wan nasara wa huwal arjah wa bihi yus'ir ba'du riwayat Muslim. Maka mahamma bihi min somasi, keinginan Nabi untuk berpuasa pada hari yang ke-9 di sini dikatakan yahtamilu maknahu, mengandung makna Allah yaqtasiru alaihi bal yadifuhu ilal yaumil asir, ya agar tidak dipaske, dikurangkan puasanya cuma di hari Asyura saja, namun tidaknya menambahi pada hari yang ke-9, imma ikhtilaton lahu, ya, sebagai bentuk kehati-hatian, wa imma mukhalifatan lil yahud, atau sebagai bentuk menyelisih orang Yahud, wa huwal arjah. Ini adalah alasan yang kuat, lebih kuat, rojih. Riwayat, serta yang ditunjukkan oleh sejumlah riwayat Muslim. Nah, hukumnya puasa pada hari itu apa? Hukum puasa Asyura saja. Syekh Ibnu Taimiyah berkata, syamu yaumu Asyura kafaratun sanah wala yukrahu ifradahu bisawm. Berpuasa pada hari Asyura dapat mengurangi dosa selama setahun, maka tidaklah dibenci pelaksanaannya jika dilakukan secara sendirian. Nanti kalau 10 tok boleh. Kemudian di dalam Tuhfatul Muhtaz karya Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan puasa Asyura tidak mengapa mengerjakannya hanya sehari itu saja. Kemudian puasa Asyura di hari Sabtu dan Jumat ada larangan untuk menyendirikan puasa di hari Sabtu dan Jumat, ya, kecuali puasanya adalah puasa wajib. Namun hukum ini akan hilang apabila puasa pada hari Jumat dan Sabtu dengan mengaitkan sehari sebelum dan setelahnya, atau jika bertepatan dengan kebiasaan puasa yang disyariatkan seperti sehari puasa sehari buka Daud, atau puasa nadar, atau puasa qadha, atau puasa yang dituntut oleh syariat seperti Arafah dan Asyura. Al-Bahuti rahimahullah berkata, wa yukrahu ta'ammada ifrada yaum as-sabt bisaumil hadis bisaum li hadisi Abdullah ibni Bashar inda ukhti. Maka dibenci menyendirikan puasa pada hari Sabtu berdasarkan hadis Abdullah bin Bushr dari saudarinya, di mana Nabi SAW bersabda, la tasumu yaumas sabt illa fiha iftaradu alaikum. Jangan kalian puasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan atas kalian, wali annahu yauma ta'dimuhul yahud wa fihi ifraduhu tasabbuhu bihim illa ayyuwafiqa yaumal jum'ah awis sabt adah gitu. Kenapa? Karena ya hari-hari itu adalah hari-hari yang diagungkan oleh Yahudi, yang di dalamnya ada unsur tasabuh pada mereka. Kecuali kalian berada pada hari itu, yaitu Jumat dan Sabtu itu sebagai sebuah ritual yang memang ada ketentuannya bersamaan dengan hari-hari tertentu. Kayak mana nih?
Ka'anna wafiqon yauma Arafah au yauma Asyura. Sebagaimana kalian berada pada hari Arafah atau hari Asyura, wa kana adatuhu saumuhuma wala karohatan. Dan termasuk kebiasaannya adalah berpuasa pada hari itu dan tidak ada kemakruhan di situ. Li'annal adah laha ta'sirun fi dzalika. Karena kebiasaannya memiliki pengaruh terhadap hukum ini. Nanti kalau udah hari-hari tanggal-tanggal tertentu, puasa di tanggal itu, walaupun bertepatan dengan Jumat dan Sabtu, nggak apa-apa. Jika penentuan awal Muharramnya rancu, Imam Ahmad rahimahullah berkata, apabila awal Muharram tidak jelas rancu bagi seorang, maka hendaknya ia berpuasa selama 3 hari. Karena jika seorang mengerjakan hal ini, maka akan lebih meyakinkan agar bisa bertepatan puasanya di hari ke-9 dan 10. Para siapa yang tidak mengetahui masuknya hilal bulan Muharram, dan ia ingin lebih berhati-hati agar bisa mencocoki hari 10, hendaknya ia menggenapkan bulan Dzulhijjah 30. Bagaimana kaidah asalnya, lalu berpuasa pada hari yang ke-9 dan ke-10. Dan jika ia ingin berhati-hati juga agar bisa mencocoki puasa di tanggal 9-nya, maka hendaknya ia berpuasa 3 hari, yaitu 8, 9, dan 10. Karena jika bulan Dzulhijjah itu benar-benar berkurang dari 30, yaitu 29, maka ia tetap berada di tanggal yang 9 dan 10, yakni meyakinkan. Bagaimana meskipun bulan puasa Asyura itu sendiri adalah sunnah hukumnya, tidaklah wajib. Maka manusia tidaklah diperintahkan untuk melihat hilal Muharram sebagaimana diperintahkan untuk melihat hilal Ramadan dan Syawal. Jadi hilal Muharram itu nggak diperintahkan untuk dicek ya. Tapi kalau memang seseorang itu adalah penguasa dan itu dipentingkan atau diperlukan untuk penanggalan yang ada di negaranya, maka diutuslah orang-orang tertentu. Wanifidin azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian dosa yang gugur saat puasa Asyura, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, yukaffiru kulla dzunub as-saghair wa taqdiruhu yaghfiru dzunubuhu kulluha illal kabair. Dosa yang digugur adalah semua dosa kecil, ya tahu. Maksudnya adalah semua dosa diampuni kecuali dosa besar. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, shaumu yauma Arafah kafaratun sanatain. Puasa Arafah itu menggugurkan 2 tahun gitu. Wa yauma Asyura kafaratun sanah, dan puasa Asyura menggugurkan setahun. Wa idza wafaqa takminuhu, apabila aminnya seorang berbarengan dengan takminul malaikah, berbarengan dengan aminnya malaikat, ghafarolahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kalau konteksnya sholat ya. Jadi kalau sholat itu kamu amin, malaikat ngomong gitu bareng sama kamu, dosanya diampuni. Kullu wahidin min hadhil madhkurat as-salihu litukaf lil takfir kok nganggo ya ya. Macamnya piye ya? Lit takfir mengkafirkan. Eh? Li li takfir mengkafirkan. Maksudnya kan mukafirat apa kok mukafirat apa ini menghapus kan maksudnya. Bahwasanya semua yang disebutkan di sini benar-benar akan menggugurkan dosa-dosa. Ya, ini benar ya solih lit takfir atau takfir. Fa in wajada, dan apabila kemudian didapati ma yukaffiruhu, yang kemudian bisa digugurkan minas shaghair kaffarahu, dari dosa-dosa besar maka dihapus, diampuni. Jadi kalau dosa kecil, dosa kecil yang didapat maka diampuni. Wa in lam yusodif saghiratan wala kabiratan kadabat bihi hasanat, apabila orangnya nggak punya dosa kecil maupun besar maka tertulis kebaikan. Wa rafa'at lahu bi darajat, dan akan dinaikkan derajatnya. Wa in sodafa kabiratan au kabiratan walam yusodif saghaira rojunan au takhfifu minal kabair. Dan apabila kok kemudian didapati ada dosa kecil maupun dosa besar, maka yang kecil akan diringankan, yang gede yang kecil akan dihapus, yang gede akan diringankan kecil dosanya. Ya, jadi diperkecil kadar dosanya agar kemudian nanti hisabnya nggak berat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa
takfir mana ya? Wa tukaffirut at-toharoh, dan pengguguran dosa pada toharoh, wasiam Ramadan, dan pada bulan puasa Ramadan, wa Arafah, dan pada hari Arafah, wa Asyura, dan pada hari Asyura, lis-shaghair, untuk dosa-dosa kecil fakot, untuk dosa kecil saja. Dosa besar tetap nganggo tobat gitu. Kemudian jangan terlena dengan balasan puasa. Semua orang terlena dan tertipu dengan adanya keutamaan puasa ini, yaitu sehingga mereka berdalih untuk kemudian berbuat dosa. Nah, ini nggak boleh. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah menjawab, orang yang tertipu ini apabila tahu bahwa puasa Ramadan dan sholat lima waktu lebih besar dan lebih agung dan lagi daripada puasa Arafah dan Asyura, hal ini dapat menggugurkan di antara amalan tersebut selama menjauhi dosa besar. Jadi dosa pahala-pahala yang dijanjikan itu akan diberikan kalau orang itu menjauhi dosa besar. Jadi kalau kemudian wah rasa sholat engkau pas puasa Asyura, Arafah tak poso ben diampusi dosa-dosa gue, itu keliru ya. Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, Jumat satu ke berikutnya tidak akan mampu untuk mengurangi dosa kecil disertai dengan sikap meninggalkan dosa besar. Menggabungkan dua hal ini, yaitu beribadah dengan serta meninggalkan dosa besar, akan menguatkan digugurkannya dosa-dosa kecil. Semua orang yang tertipu, mereka mengira bahwa amal ketaatan lebih banyak daripada kemaksiatannya, karena ia tidak pernah mengintrospeksi, karenanya ia tidak pernah mengintrospeksi keburukan dirinya dan memeriksa dosa-dosanya. Apabila ia berbuat ketaatan, maka ia mengingatnya dan menghitungnya seperti orang-orang yang beristighfar dan bertasbih kepada Allah dengan lisannya sebanyak 100 kali dalam sehari. Namun ia masih saja menggunjing kaum muslimin dan mengoyak-ngoyak kehormatan mereka dan membicarakan dengan ucapan-ucapan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari. Orang seperti ini mengharapkan keutamaan tasbih dan tahlil, namun ia tidak memperhatikan bagaimana akibat buruk dari para penggunjing, pendusta lain, mengadu domba, juga keburukan lisan lainnya. Beginilah kondisi orang-orang yang tertipu akan amal ibadahnya. Bagi yang masih punya utang puasa, para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum puasa sunnah bagi orang yang belum mengganti puasa Ramadan. Ulama Hanafiyah berpendapat bolehnya ya, puasa sunnah sebelum melunasi utang puasa Ramadan dan tidak menganggap makruh karena kodok mengganti puasa tidak wajib dikarenakan langsung seketika. Nah, tak ulangi ya. Ulama Hanafiyah berpendapat bolehnya puasa sunnah sebelum melunasi utang puasa Ramadan dan tidak menganggap makruh karena kodok puasa tidak wajib dikerjakan langsung seketika. Jadi jangan dipotong di sini, nanti kodok puasa tidak wajib selesai. Padahal maksudnya gak harus gitu loh, gak harus kalau selesai Ramadan harus langsung nyaur. Menurut Hanabilah gitu. Kemudian Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bolehnya hal ini, namun makruh hukumnya karena termasuk perbuatan mengakhirkan kewajiban. Ad-Dasuki rahimahullah berkata, yukrohu at-tatawwu bisaumi liman alaihi saumu wajib. Maka dimakruhkan puasa sunnah bagi yang punya utang puasa wajib. Kal manzur wal qada wal kafaroh. Sebagaimana puasa nadar, kemudian puasa kodok dan puasa kafaroh. Sawa'un kana shaumu tatawwu alladhi qaddamahu ala shaumil wajib ghairu muakkidan au kana muakkidan ka asura wa tasu'a wa tasi'ah dzilhijjah. Tasik dzilhijjah ini berarti kan puasa Arafah ala rajih. Maka ya di sini dikatakan bahwasanya sama aja apakah itu puasa sunnah yang kemudian didahului dengan puasa wajib ya, yang tidak ditekankan atau yang muakkad ya, seperti puasa Asyura dan puasa Arafah gitu kan, maka hal tersebut gitu tidak bisa dikerjakan langsung karena harus membayar puasanya yang wajib diutangi. Apabila kemudian tekad puasa maka itu hukumnya makruh. Karena bila berpendapat haramnya berpuasa sunnah sebelum melunasi utang puasa Ramadan dan tidak sah puasa sunnahnya walaupun waktunya dan seterusnya. Karena itu hendaknya setiap muslim bersegera untuk melunasi utang puasanya segera selepas Ramadan agar puasa Arafah dan Asyura lebih mantap, tidak ada masalah. Meskipun sekiranya ia berpuasa Arafah dan Asyura dengan niat kodok dari semenjak malam hari, maka tetap akan sah hal ini di dalam melunasi utang puasa wajib tersebut. Kemudian bid'ah-bid'ah pada hari Asyura, ya. Dalam hari Asyura banyak bid'ah, di antaranya adalah adanya orang-orang yang bersuka cita dengan bercelak mandi, pakai pacar, salaman, kemudian memasak makanan-makanan tertentu, ada bubur merah, bubur putih, menampakkan keceriaan dan seterusnya. Saya usah menjawab segala sanjungan hanyalah milik Allah
Tidak ada satupun hadis Nabi SAW sahih yang menerangkan hal ini dan tidak pula riwayat dari sahabat tentangnya. Para imam kaum muslimin pun juga tidak ada yang menganjurkannya, baik itu imam yang empat maupun selainnya. Tidak pula pakar-pakar karya tulis yang diakui yang meriwayatkan tentang hal ini, baik itu riwayat dari Nabi SAW, para sahabat maupun para tabiin, baik itu riwayat yang sahih maupun yang dhaif. Namun sebagian orang belakang meriwayatkan hadis-hadis tentang hal ini, yaitu yang mereka riwayatkan secara dusta bahwa barang siapa yang bercela maka tidak akan binasa selama setahun dan seterusnya. Ini semua hadisnya palsu. Mereka membawakan riwayat yang palsu lagi dusta dan mengataskan namakan Nabi SAW, di mana seperti mereka mengatakan barang siapa yang melapangkan bagi keluarganya pada hari Asyura maka Allah akan melapangkan baginya setahun penuh. Semua riwayatnya adalah semua riwayat yang dusta. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah juga menjelaskan secara tingkat perihal yang terjadi barangkali pertama kali di umat ini berupa fitnah peristiwa pembunuhan Al-Husain radhiyallahu an dan apa yang dilakukan oleh berbagai kelompok. Oleh sebab itu beliau kemudian mengatakan lalu muncullah sebuah kelompok yang bodoh lagi dolim, entah mereka ini kelompok yang mulhid ateis lagi munafik ataukah mereka ini sesat lagi menyesatkan. Mereka menampakkan loyalitas kecintaan kepada Ahlul Bait dan menjadikan hari Asyura sebagai hari berkabung, bersedih dan meratap. Mereka menampakkan syiar-syiar jahiliyah seperti nampar pipi, merobek baju, bela sungkawa ala jahiliyah, mengubah syair-syair kesedihan, mengubah itu membuat ya. Kemudian membuat-buat riwayat dan cerita yang di dalamnya berisi banyak kedustaan, melantunkannya hanya menambah kesedihan dan fanatisme, semakin melemparkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, bertawasul dengan hal-hal itu sampai celaan-celaan kepada generasi awal terbaik umat ini. Keburukan dan bahaya mereka terhadap umat ini tidaklah terbatas hanya pada seorang pria yang memiliki kefasihan dalam bertutur kata saja, namun mereka juga ditentang oleh sejumlah kaum, entah itu kaum Nawasib, yaitu penentang Ali radhiyallahu anhu yang fanatik dalam membenci Al-Husain dan Ahlul Baitnya, ataupun kaum yang bodoh yang menghadapi kerusakan dan kerusakan, kedustaan dengan kedustaan, keburukan dengan keburukan, dan kebid'ahan dengan kebid'ahan. Mereka lah yang membuat riwayat palsu, syariat-syariat yang palsu untuk bergembira dan bersenang hati di hari Asyura, seperti ajakan bercelak, nyemir rambut, memperbanyak nafkah bagi keluarga, masak makanan di luar kebiasaan, atau perbuatan serupa yang umumnya dikerjakan di perayaan-perayaan atau peringatan-peringatan tertentu. Akhirnya, mereka inilah yang membuat hari Asyura menjadi seperti momen-momen perayaan dan kegembiraan. Mereka inilah kaum-kaum yang menjadikan upacara kematian diisi dengan acara ratapan dan kegembiraan. Kedua kelompok ini sama-sama keliru dan keluar dari sunnah. Kemudian Ibnu Al-Hajj rahimahullah menyebutkan sejumlah bid'ah Asyura seperti sengaja mengeluarkan zakat di hari Asyura baik dengan cara mengakhirkan atau mengawalkan waktunya agar tepat dikeluarkan pas hari Asyura, mengkhususkan untuk menyembelih ayam dan para wanita mengenakan pacar-pacar di tangan-tangannya.